Hai sobatku, selamat datang di channel RL1221. Jumpa lagi. Sebelum kita lanjutkan alur cerita novelnya, jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih. Bab 424 sampai dengan 426. Aku punya berapa banyak uang? Kamu tidak akan bisa membayangkannya. Apanya yang baik? Sampai sekarang kamu tidak mungkin masih ingin terus mengelabuiku, kan? Abigail yang berada di dapur bergumam tanpa bisa berkata-kata. Aku dari awal sampai sekarang tidak pernah mengelabui dan membohongimu. Peter memutar kursi rodanya mendekat menuju dapur. Nada bicaranya sangat serius. Cih, ada atau tidak, besok kita akan tahu. Abigail cemberut, sengaja menunjukkan ekspresi acuh tak acuh. Namun nyatanya, di dalam hati Abigail, sebenarnya percaya kepada Peter. Karena Peter sama sekali tidak perlu membohonginya dengan hal-hal ini. Sial, hari ini kalah lagi. Saat ini, Alisa masuk dari luar dengan marah, dan mulutnya sedang bergumam. Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu tidak bisa membantu Abigail yang sedang memasak? Alisa melihat Peter dan langsung berteriak dengan marah. Peter menggelengkan kepala dengan tak berdaya. 2 tahun ini, setiap kali Alisa pulang dari bermain kartu, ada emosi yang tertahan dalam hatinya, dan kemudian akan memarahi Abigail dan Peter. Namun, Alisa adalah tipe yang bisa kecanduan tapi memiliki keterampilan buruk. Semakin dia kalah, semakin ingin bermain. Waktu sudah berlalu begitu lama, Peter dari awal juga sudah terbiasa. Ibu, akulah yang meminta Peter untuk tidak membantuku. Kenapa setiap kali pulang dari bermain kartu, kamu selalu mencari masalah? Abigail yang berada di dapur, tidak tahan mendengarnya lagi, langsung mengeluarkan kepalanya dan mengatakan sesuatu. Pergilah kamu memasak. Alisa duduk di sofa, mengerutkan alisnya dan menatap Peter. Peter, aku tanya kamu, uang yang kamu pakai itu, apakah pihak kemiliteran yang memberikannya untukmu? Alisa menatap Peter selama 2 detik, tiba-tiba melontarkan pertanyaan ini. Peter terdiam sejenak, kemudian menganggukkan kepala. Kekayaan yang ada di tangannya tidak keterlaluan jika dibilang merupakan pemberian pihak kemiliteran kepadanya. Meskipun ada sebagian besar merupakan hadiah dari keberhasilan yang diraih, tapi atasannya meminta dirinya untuk menyimpan sendiri barang yang seharusnya diserahkan tersebut. Jadi benar-benar bisa dianggap pihak kemiliteran yang memberikannya. Dan mendengar sampai di sini, Alisa tidak tahan mendengus dengan dingin. Carlo telah memberitahukannya bahwa uang Peter hanya merupakan uang kompensasi yang diberikan pihak kemiliteran. Tunggu sampai uang ini habis digunakan. Peter akan tetap menjadi sampah yang tidak berguna seperti sebelumnya. Peter, dulu kamu hanya orang bodoh, jadi aku belum bisa mengatakan apa-apa tentang dirimu. Tapi sekarang kesadaran kamu sudah pulih kembali, dan masih melakukan hal ini. Kamu benar-benar adalah sebuah sampah. Alisa cemberut sambil menatap Peter. Dalam nada bicaranya penuh dengan penghinaan. Kenapa? Peter mengerutkan alisnya. Muncul sejenak tatapan matanya yang dingin. Masih bertanya kenapa padaku? Pihak kemiliteran bisa memberimu seberapa banyak, sehingga membuatmu menghamburkannya seperti ini. Tidak masalah jika sebelumnya kamu adalah orang bodoh. Tapi sekarang kesadaranmu telah pulih kembali seperti orang yang normal. Di tanganmu ada sedikit uang. Tidak memikirkan cara agar uang tersebut menghasilkan uang. Malah menghamburkannya dengan sesuka hati. Aku tanya kamu, tunggu sampai kamu menghabiskan uangnya kamu harus bagaimana? Jika kamu hanya bisa menghabiskan dan tidak bisa menghasilkan seperti ini, bukankah kamu akan tetap menjadi orang miskin yang tidak punya apa-apa di masa depan? Alisa semakin berbicara semakin emosi, seolah-olah uang yang dihamburkan Peter adalah uangnya. Peter menyipitkan matanya sedikit, dan akhirnya mengerti mengapa Alisa bisa begitu marah. Hal ini, kamu tidak perlu khawatir. Hanya bisa menghabiskan dan tidak bisa menghasilkan. Itu hanya karena penghasilannya tidak cukup besar. Dan aku punya berapa banyak uang, kamu tidak akan bisa membayangkannya.
Peter dengan perlahan menoleh dan melihat Alisa. Nada bicaranya sangat tenang. Mendengar perkataan Peter ini, Alisa emosi hingga tertawa. Dia benar-benar tertawa dengan keangkuhan Peter. Baiklah, baiklah. Aku malas meladenimu. Besok, kamu ikut aku pergi ke tempat nenek. Alisa melambaikan tangan dengan tidak sabar. Sama sekali tidak ingin terlalu banyak bicara dengan Peter. Besok aku ada urusan. Aku mau ikut Abigail untuk menjemput seseorang. Peter langsung membuka mulut dan menolak. Jika tidak ada keperluan, dia benar-benar tidak ingin ada sedikit pun hubungan yang berlebihan dengan keluarga Carmine. Jadi, ketika Alisa memintanya untuk pergi, Peter tidak ingin pergi sama sekali. Menjemput siapa? Nenek telah menelepon aku, memintaku agar harus membawamu pergi. Setelah Alisa siap berkata, dia berdiri dan berjalan masuk ke kamar, sama sekali tidak memberi kesempatan kepada Peter untuk berbicara. Dan kebetulan Abigail berjalan keluar dari dalam dapur dan menghidangkan 2 piring masakan yang sudah siap dimasak. Peter, apakah ada lagi yang dikatakan ibu kepadamu? Melihat ekspresi wajah Peter yang sedikit aneh, Abigail segera berjalan kemari dan bertanya. Tidak ada apa-apa. Dia bilang agar besok aku mengikuti dia untuk pergi ke rumah nenek. Peter melambaikan tangan dan tidak menyembunyikannya dari Abigail. Untuk apa pergi ke rumah nenek? Abigail merasa sedikit ragu dan mengerutkan alis, tapi masih saja tidak mengerti. Tidak usah khawatir. Ada masalah apa? Aku akan mengurusinya dengan baik. Peter melambaikan tangan dan tertawa, tidak begitu memedulikan. Dia hanya malas berhubungan dengan keluarga Carmine, bukan takut untuk berhubungan dengan mereka. Baiklah, jika ada masalah, kamu harus bilang padaku. Abigail menganggukkan kepala dan ingin masuk ke dapur untuk menghidangkan masakan yang lain. Tapi baru saja berjalan 2 langkah dia berhenti lagi. Peter, aku tahu, semua demi aku. Barulah kamu menahan semua ini. Sebenarnya aku merasa, kamu tidak perlu begitu. Kamu tidak perlu merasa berhutang padaku, lalu membiarkan dirimu sendiri ditindas hanya untuk menjagaku. Jika kamu merasa tidak bahagia tinggal di sini, maka jangan terus-menerus menahannya. Abigail membelakangi Peter. Kata-kata ini diucapkan dengan sangat serius. Kamu begini, apakah sedang mengusirku? Peter menatap punggung Abigail, menggelengkan kepala dan bertanya. Bukan, aku bukan mengusirmu. Abigail segera membalikkan badan. Dengan sangat serius dia menatap Peter, dan berkata, jika aku ingin mengusirmu, maka 2 tahun yang lalu tidak akan menerimamu. Aku yang dahulu tidak akan mengusirmu, sekarang tidak akan mengusirmu, dan di masa depan juga tidak akan mengusirmu. Tetapi, Abigail menggigit bibirnya dan wajahnya terlihat ada sedikit pergumulan. Tidak ada tetapi. Ini adalah pilihanku sendiri. Kamu tidak perlu berpikir terlalu banyak. Abigail, kamu ingat, kesulitan yang ada di depan mata hanya sementara. Tunggu setelah aku pulih sepenuhnya. Keluarga Carmine dan bahkan kota Mandala, semuanya akan berubah. Percayalah padaku. Peter perlahan-lahan mengangkat kepalanya. Tatapan matanya tegas dan serius. Ketika Abigail bersentuhan dengan tatapan mata Peter, ribuan kata-kata yang awalnya ada dalam hatinya, sampai saat ini malah tidak tahu harus berkata apa. Apa akhirnya, ribuan kata tersebut berubah menjadi sebuah anggukan kepala yang kecil. Keesokan hari, Abigail pergi bekerja seperti biasa. Penerbangan Nella tiba di kota Mandala pada sore hari. Jadi di pagi hari tidak ada hal yang bisa dilakukan. Sedangkan Peter bersama dengan Alisa dan Dano tiba di kediaman Nyonya Besar Andrea. Peter awalnya mengira seluruh anggota keluarga Carmine akan menunggunya di sini. Tidak sangka hari ini hanya ada Nyonya Besar Andrea seorang diri. Ini malah membuat Peter merasa sedikit tidak mengerti. Sudah datang, duduklah. Di halaman, Nyonya Besar Andrea sudah lama menunggu. Melihat Peter ketiga orang itu datang, dia segera meminta pembantu untuk menyeduhkan teh. Tehnya enak, diseduh dengan air panas harumnya semerbak. Tapi,
Peter selalu merasa ada yang salah dengan Nyonya Besar Andrea. Sering terlihat sekilas pergumulan dan sedikit rasa malu di dalam matanya. Seperti ada sesuatu masalah yang tidak bisa dia putuskan. Ibu, kamu memanggil kita ke sini. Apakah ada masalah? Dano membantu menuangkan secangkir teh untuk Nyonya Besar Andrea, kemudian bertanya dengan suara yang kecil. Dan Alisa yang biasanya berkepribadian kuat, juga tetap hormat dan bersikap sopan di hadapan Nyonya Besar Andrea, serta duduk di kursi dengan sedikit terkekang. Memang ada sedikit masalah. Nyonya Besar Andrea menerima cangkir teh dan menganggukkan kepala sambil berkata, "Katakanlah bila kamu ada masalah." Dano menganggukkan kepala, dan ingin menuangkan teh untuk Peter, tapi dipukul Alisa dengan pelan. Di dalam hatinya, seharusnya Peter yang harus menuangkan teh untuk mereka. Dan Dano tidak ingin bertengkar dengan Alisa, jadi akhirnya dia hanya meletakkan teko di depan Peter. "Peter, aku lihat kamu belakangan ini lumayan baik." Nyonya Besar Andrea melihat Peter, dan mengucapkan kata-kata ini tanpa alasan. Dari segi mana yang dimaksud nenek? Peter menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri, kemudian berinisiatif untuk bertanya. Dari segala segi, semua lumayan baik. Uang, kekuasaan, kamu sekarang punya beberapa. Paling tidak, sudah tidak seperti sebelumnya. Hal apapun harus bergantung pada Abigail. Nada bicara Nyonya Besar Andrea memiliki makna yang mendalam. Alisa dan Dano juga menatap Nyonya Besar Andrea dengan kurang mengerti. Sebenarnya dalam waktu 2 tahun ini, sikap Nyonya Besar Andrea terhadap Peter tidak pernah begitu ramah seperti hari ini. Tapi mereka selalu merasa di bawah sikap ramah Nyonya Besar Andrea, pasti ada beberapa hal lain yang tersembunyi. Ada udang di balik batu. Nyonya Besar Andrea seperti ini, pasti ada sesuatu di balik kata-katanya. "Nenek, karakterku lebih terus terang. Jadi, jika kamu ada kata-kata, lebih baik langsung saja katakan." Peter juga mengerutkan sedikit alisnya, kemudian meregangkan alisnya kembali dan berkata kepada Nyonya Besar Andrea. Mendengarnya itu, Nyonya Besar Andrea terdiam beberapa detik, dan kemudian menganggukkan sedikit kepalanya. "Baiklah, kalau begitu aku akan langsung mengatakannya. Dahulu, kamu tidak mampu mengurus dirimu sendiri. Jika meninggalkan keluarga Carmine, maka kemungkinan besar kamu tidak akan bisa bertahan hidup. Jadi Abigail ingin menjagamu. Meski dalam hati aku merasa tidak puas, tapi juga tidak bisa ikut campur terlalu banyak. Dan sekarang, kamu sudah bisa mampu mengurus dirimu sendiri. Lalu uang yang ada di tanganmu juga tidak sedikit, dan tidak menjadi masalah bila kamu membayar orang untuk menjagamu. Jadi aku merasa, sudah waktunya kamu dan Abigail berpisah." Setelah kata-kata Nyonya Besar Andrea ini keluar, Peter ketiga orang tersebut, akhirnya pun mengerti maksudnya. Ternyata, dia berkata begitu banyak di depannya, hanya demi mengusir Peter dari keluarga Carmine. Mengenai hal ini, dalam hati Alisa sebenarnya sangat mendukung. Saat itu dia dan Peter membuat sebuah taruhan. Jika di tanggal 9 di hari itu Peter bisa mengungkapkan perasaannya terhadap Abigail di Andros Lakeside Hotel, maka sejak saat itu juga dia tidak akan menanyakan lagi urusan Peter dengan Abigail. Sedangkan saat ini, Nyonya Besar Andrea yang ingin mengusir Peter, dan hal ini tidak ada hubungan dengannya Alisa. "Ibu, apa yang sedang kamu katakan? Peter telah tinggal selama 2 tahun di keluarga Carmine, dan sudah dianggap setengah bagian dari keluarga Carmine. Hari-hari sulit sudah dilewati selama 2 tahun, dan sekarang dia sudah mulai membaik. Mengapa kamu masih ingin mengusirnya?" Dano mengerutkan alisnya, dengan sangat tidak paham menatap Nyonya Besar Andrea. "Aku berbuat demikian, tentu saja ada alasannya. Peter yang sekarang sudah bisa menjaga dirinya sendiri dengan baik, tidak ada keluarga Carmine pun dia bisa tetap hidup. Jadi, tidak perlu terus tinggal di keluarga Carmine." Nyonya Besar Andrea merasa ragu selama 2 detik, dan tetap berkata dengan kejam, "Tapi dia pernah menyelamatkan nyawamu." Dano langsung berdiri.
Watak Dano yang jujur, benar-benar tidak bisa menerima saran dari Nyonya Besar Andrea. Di bawah meja, Alisa terus-menerus menginjak kaki Dano. Namun, Dano seperti tidak merasakan apa-apa, membiarkan Alisa menginjak kakinya tanpa melihat ke arah Alisa sedikit pun. Aku tahu. Aku juga berterima kasih padanya yang telah menyelamatkan nyawaku. Tapi, dia harus pergi. Nyonya Besar Andrea melambaikan tangannya, dan tetap tidak mengubah pikirannya. Peter, anggap aku sebagai nenek tua ini yang memohon padamu. Bolehkah kamu meninggalkan keluarga Carmine? Asalkan kamu pergi meninggalkan keluarga Carmine, kamu boleh meminta apapun yang kamu inginkan, dan sebisa mungkin aku akan mengabulkannya. Tidak menunggu Dano berbicara, Nyonya Besar Andrea langsung menoleh dan melihat Peter. Peter mengerutkan sedikit alisnya. Sikap Nyonya Besar Andrea membuat dia merasa mungkin ada sesuatu yang tersembunyi di balik masalah ini. Nenek, apakah sesuatu terjadi dengan keluarga Carmine? Jika ada kesulitan, kamu boleh beritahu aku. Karena melihat wajah Abigail, aku akan membantu. Peter meremas jarinya, melihat ke arah Nyonya Besar Andrea dan bertanya. Namun, setelah mendengar kata-kata Peter, Nyonya Besar Andrea malah menunjukkan senyuman yang pahit. Dia sungguh berharap Peter bisa membantunya, tapi masalah ini menyangkut perusahaan Lipon. Peter memang benar kenal dengan Joshua, tapi Joshua tidak memiliki kuasa apapun di perusahaan Lipon. Hanya berharap pada Peter yang lumpuh ini, apa yang bisa dia membantu. Jika kamu benar-benar ingin membantu keluarga Carmine, maka tinggalkan keluarga Carmine. Ini merupakan bantuan terbesar. Nyonya Besar Andrea dengan perlahan mengangkat kepala dan menatap Peter. Ibu, apa sebenarnya yang telah terjadi? Apakah ada orang yang mengancammu? Apakah orang itu adalah Carlo? Apa yang ingin dilakukan oleh mereka keluarga Nilo? Kita keluarga Carmine tidak takut dengan mereka. Dano mengerutkan keningnya dan bertanya pada Nyonya Besar Andrea. Bukan. Kamu jangan bertanya lagi. Sekarang, dalam hati Nyonya Besar Andrea juga merasa sangat rumit dan menderita. Siapapun tidak ingin menjadi orang yang tidak tahu balas budi. Tapi demi masa depan keluarga Carmine, Nyonya Besar Andrea mau tidak mau harus melakukannya. Tidak peduli Carlo bisa memberinya jawaban yang memuaskan atau tidak, dia juga ingin mencoba. Tetapi, Dano tetap tidak bersedia untuk menyerah. Aku bilang, jangan tanya lagi. Nyonya Besar Andrea seperti merasa hancur, memukul meja secara tiba-tiba dan langsung berdiri. Ibu, meski kamu marah aku tetap akan mengatakannya. Peter dan Abigail punya perjanjian pernikahan. Dan perjanjian ini ditinggalkan oleh kakek. Apakah kamu tidak menghargai kata-kata kakek? Dano menggertakkan giginya. Pertama kali dalam hidupnya dia begitu keras kepala di hadapan Nyonya Besar Andrea. Justru karena aku menghargai, maka Peter harus pergi. Mata Nyonya Besar Andrea melotot, melihat Dano yang tiba-tiba berteriak. Apa maksudnya? Dano dan Peter merasa sedikit terkejut. Keluarga Carmine ingin bekerja sama dengan perusahaan Lipon. Tapi harus meminta Peter untuk pergi meninggalkan keluarga Carmine. Nyonya Besar Andrea diam sejenak, kemudian duduk di atas kursi secara perlahan. Setelah mendengar kata-kata ini, Peter dan Dano suami istri secara bersamaan mengerutkan alis. Dano ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak bisa mengatakannya. Jadi, Peter, meski nenek tua seperti aku bersalah padamu atau merasa malu padamu, kamu harus meninggalkan keluarga Carmine. Kamu boleh membenciku, juga boleh menyalahkanku. Tapi demi masa depan keluarga Carmine, aku harus berbuat demikian. Nyonya Besar Andrea menggertak sedikit giginya, menoleh dan melihat Peter kemudian berkata, siapa yang bilang padamu, jika mengusirku, maka keluarga Carmine bisa bekerja sama dengan perusahaan Lipon? Peter tidak tahan untuk tertawa dalam hatinya. Sekarang, siapa yang membuat keputusan ini dan menyebarkan berita ini? Selebihnya kamu jangan tanya lagi. Anggap saja nenek tua seperti aku yang memohon padamu.
tinggalkanlah keluarga Carmine. Lagi pula meninggalkan keluarga Carmine, kamu juga bisa terus hidup, tidak perlu terus membuang waktu. Nyonya besar Andrea tidak ingin menjelaskan terlalu banyak, melambaikan tangan dan berkata, "Aku tidak akan pergi." Namun, Peter malah menggelengkan kepala dan menolak Nyonya besar Andrea. "Aku pernah bilang, aku berada di sini bukan untuk siapa, tapi hanya untuk Abigail seorang. Kecuali dia sendiri yang mengatakan dan meminta aku untuk pergi, barulah aku akan pergi. Orang lain tidak boleh, termasuk kamu." Tatapan mata Peter serius, namun nada bicaranya lebih serius lagi. "Abigail tidak akan mengusirmu. Tapi jika kamu pergi, maka kehidupan Abigail akan lebih baik. Aku berjanji padamu, jika bekerja sama dengan perusahaan Lipon, maka aku akan membiarkan Abigail untuk menjadi penanggung jawabnya. Setelah kamu pergi, seluruh keluarga Abigail juga bisa menikmati hasil dividen beserta juga dengan semua keuntungannya." Nyonya besar Andrea tahu dengan sangat jelas perasaan Peter terhadap Abigail, jadi dia langsung memberikan penawaran seperti ini. Setelah mendengarnya, Alisa yang jadi pertama merasa senang. "Peter, jika kamu benar-benar ingin melakukan yang terbaik untuk Abigail, maka setujuilah sekarang. Kalau tidak, jangan salahkan aku tidak akan sungkan padamu." Alisa memukul-mukul meja dan berkata kepada Peter, "Meski aku sudah pergi, perusahaan Lipon juga pasti tidak akan bekerja sama dengan keluarga Carmine." Peter menggelengkan kepalanya sedikit dengan nada bicaranya yang tidak berdaya. "Atas dasar apa kamu begitu yakin? Kamu kira kamu siapa? Kamu kira kamu adalah presidir dari perusahaan Lipon?" Alisa mendengus dingin, meremehkan kata-kata Peter.